Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'uluhi fid darain amin. Min kitab Riyadhus Shalihin lil Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babun fi bayani fadlil ju' wa khushunatil 'aishi wal iqtisari 'ala al-qalil min al-ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairihima min hududhin nafsi wa tarkis syahwat. Bab menjelaskan tentang keutamaan lapar. Jadi lapar itu ada keutamaan dari sisi ruhani dan keutamaan dari sisi jasmani. Ya, orang tahu bahwa puasa itu ada sisi penjagaan dari banyak penyakit. Karena ada yang ya OCD itu, tahu OCD? Cara dietnya Deddy Corbuzier, ya. Kalau tidak salah itu dengan puasa. Puasa artinya lapar, kan gitu. Sehingga keutamaan lapar itu dari sisi ruhani dan jasmani manfaat. Dari sisi ruhani orang semakin lapar semakin ruhnya kuat. Jadi begini, tubuh kita ini kan tercipta dari dua unsur, jasmani dan rohani. Rohani kita semakin kebutuhan jasmani kita kurangi, kebutuhan makan, maka rohani makin meningkat. Ruhnya itu makin meningkat. Tapi semakin banyak kita penuhi sisi kebutuhan jasmani, semakin ruhnya melemah. Begitu, itu otomatis. Makanya orang ketika puasa, kenapa keinginan ibadahnya kuat? Pengen baca Quran, pengen sedekah, malam pengen terawih gitu. Karena sisi rohani sedang meningkat. Jadi di sini keutamaan lapar ini banyak manfaatnya. Bisa dari sisi zahir dan batin, jasmani dan rohani. Secara jasmani sehatnya luar biasa orang lapar. Sampai orang kalau pengen sehat di atas jam 5 sore jangan makan lagi. Udah luar biasa. Secara tubuh, secara juga rohani. Wa khushunatil 'aishi dan keutamaan daripada kehidupan yang susah. Kehidupan yang susah itu kesulitan dalam hidup, itu ada sisi fadilahnya, ada sisi keutamaan. Apa? Manusia itu makin susah, dia makin ingat. Makin Allah berikan kemudahan, makin lalai. Makanya kita jarang ada yang hidup tanpa kesulitan. Senang apapun kita lihat orang, pasti ada sisi kesulitan yang dialami dalam proses penjagaan Tuhan untuknya, untuk makin ingat sama Tuhan. Tahu cerita Fir'aun kenapa bisa mengaku jadi Tuhan? Karena tidak pernah merasa susah. Bahkan sakit pusing kepala, mohon maaf, influenza, flu, tidak pernah. Sakit kepala, pusing, demam, tidak pernah. Selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya adalah pemilik dirinya sendiri. Kalau kita kan saat sakit kita sadar bahwa oh ternyata diri ini bukan milik kita. Buktinya kita ingin sehat, kita ingin senang, kita ingin bahagia, tapi saat sedih, saat kita susah, kita sadar oh diri ini bukan milik kita. Kapan itu kita rasakan? Saat kita susah, saat lemah, saat sakit. Tapi saat senang, saat apa yang kita inginkan tercapai, apa yang kita rasakan? Seolah kita merasa kita adalah pemilik diri ini. Kita pemilik kendali atas diri ini. Lupa dari Tuhan. Sehingga kehidupan seperti ini ada keutamaan. Wa khushunatil 'aishi, dan kehidupan yang sulit. Wal iqtisar 'ala al-qalil minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairihima min hududhin nafsi wa tarkis syahwat, dan keutamaan untuk membatasi dari banyak makan dan minum dan pakaian. Makanya kalau kita seandainya pengen beli baju, misal ibu-ibu pengen beli baju, tahan dulu, jangan langsung dibeli. Bukan hanya ibu, bapak-bapak juga ya. Kapan pengen sesuatu jangan langsung, tunda sampai kita lupa dengan keinginan kita. Nah, begitu cara tarbiyah didikan. Kita pengen dan sesuatu, tahan dulu sampai kita lupa. Setelah kita lupa, lalu kita beli apa yang kita mau sebelum saat ketika kita bersyahwat untuk membelinya. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu
Ketika dia pengen manis-manisan, yang dikasih adalah garam. Kapan pengen makan manisan, beliau memasukkan ke dalam mulutnya garam. Kenapa? Mentarbiah nafsu. Karena nafsu ini kalau sudah terbiasa kita berikan hal-hal yang enak, dia nyaman. Nyamannya nafsu malas ibadah. Nah ini, nafsu itu nyamannya dengan malas ibadah. Nafsu itu nyamannya adalah dengan tidak mau taat. Sehingga harus diberikan hal yang sulit bagi nafsu, sehingga nafsu kuat, kokoh untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkis syahwat, dan keutamaan dari meninggalkan syahwat. Jadi hak diri 3, pakaian sebatas nutup aurat, lalu pakaian nutup aurat, makanan untuk sebatas untuk mengokohkan tulang punggung supaya bisa berjalan, bisa ibadah, bisa bekerja. Lalu apalagi tempat tinggal, menjaga dirinya dari panas dan dingin. Itu hak. Lebih dari itu nafsu. Coba bayangin. Lebih dari kebutuhan yang 3, kebutuhan apa? Makan untuk cuman bisa menegakkan tulang punggung, apalagi pakaian menutup aurat, lalu apalagi yang ketiga, tempat tinggal. Lebih dari ini itu terhitung nafsu. Susah nak jadi orang zuhud, apalagi nak dengar kita nanti kisah-kisah, kita membaca keutamaan baginda SAW, keutamaan keluarga-keluarga Nabi. Makanya kita nih Allah ngandalin ibadah cinta dengan orang soleh, cinta dengan ulama, khususnya cinta kepada Nabi. Karena kalau melihat sirah perjalanan mereka, orang-orang soleh, aduh jauh kan kita, jauh dari kata zuhud, sangat-sangat jauh. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka orang-orang yang hidup setelah zamannya Nabi itu ada sekelompok manusia yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Ini dalam riwayat lain dikatakan ini orang-orang yang hidup 60 tahun setelah Rasul wafat. Ini saat ketika Islam dalam kejayaan, Islam dalam kemasyhuran, dan umat muslim banyak yang kaya. Di zaman Nabi orang dalam kondisi banyak yang sulit. Makanya Rasulullah SAW ketika diperlihatkan akhirat, Nabi SAW mengatakan, saya tidak khawatir kesyirikan dari umatku, yang paling aku khawatirkan adalah dunia. Saat dunia itu terbuka lebar, kalian akan beradu, berlomba-lomba mencarinya, lalu kalian akan menghalalkan segala. Itu yang paling ditakuti nanti. Dan itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi di zaman setelah baginda SAW. Ya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat. Berarti di sini bisa dikatakan orang-orang yang mulai melalaikan sholat di umur 60 tahun setelah wafat Nabi. Generasi setelah 60 tahun wafatnya Nabi adalah kelompok yang banyak tidak sholat. Sampailah sekarang. Sampai pernah ada diuji ya, umat muslim di dunia ini yang taat ibadah syariat itu cuma 30%. Ya mau sholat, kalau Ramadan mau puasa, sisanya 70% itu tidak sholat, tidak ibadah yang wajib. Kalau kita merasa loh, saya punya banyak teman sholat, ya kan di lingkungan jamaah, kawan-kawan kita semajelis, yalah orang ahli ibadah insya Allah. Supaya kita lihat di lingkungan yang banyak tidak sholat, tidak puasa, 70%. Dan itu dimulai 60 tahun setelah masa baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi sahabat Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu khalfun ba'da sittina sanatan. Orang-orang setelah baginda 60 tahun setelah itu, generasi 60 tahun setelahnya, adha'us salat, mereka melalaikan salat, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah nyanyikan sholat, tengok sifatnya, pasti senang ikut syahwat. Jadi ada satu hal, kita kalau mau percaya sama orang, kita lihat dia mau sholat apa tidak. Kalau kita percaya, orang ini baik, betul, saya sering kayak begitu. Nengok orang ini baik, nian sikapnya,
ucapannya, tutur katanya. Tapi kita tahu dia tidak sholat, tetap kita percayai, ternyata besok menyeleweng. Gitu Pak, tetap menyeleweng. Kenapa? Ya kita mikir, sama Tuhan dia berani nyeleweng, apalagi nak khianatin kita, gampang. Kan gitu. Sama Tuhan dia berani khianat. Lo sama kita, siapa kita? Makanya perkara sholat ini perkara sangat penting. Ya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui yang disebut dengan keburukan. Illa man taba, kecuali dikecualikan orang-orang yang dapat keburukan siapa? Orang yang taubat setelahnya. Dulu punya masa lalu yang buruk, ya taubat adalah obatnya. Wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal baik, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga. Wala yuzlamuna syai'ah, dan mereka tidak dizalimi sesuatu apapun. Apa yang sudah mereka lakukan akan dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini Allah bercerita tentang kisahnya Qarun. Awas jangan sampai kita menjadi orang seperti yang dalam kisah ini. Bagaimana? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu Qarun itu keluar menemui kaumnya, orang yang semasa hidup dengannya, fi zinatihi, dalam perhiasannya. Qarun itu kalau sudah keluar, aduh, pakai kendaraan paling bagus, lalu pakai pakaian yang paling bagus, semua kendaraan dihiasi dengan emas, dengan niat apa? Membanggakan. Nah ini ingat, niat apa? Membanggakan. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya, ingat, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, andaikan saja saya diberikan seperti yang diberikan Qarun. Coba saya kayak itu. Itu gawe kita ada nengok orang kaya, coba aku jadi sekaya itu. Itu kalau kita seperti itu sama kayak dalam kisah ayat ini. Ya laitana mithla ma utiya Qarun, andaikan saja saya sekaya Qarun, andaikan saja saya kayak Qarun. Apa dari sisi duniawi? Innahu ladzu hadzin azim, Qarun memiliki kedudukan yang tinggi dengan hartanya. Nah kalau kita pernah merasa begitu, taubatlah kepada Allah. Saat ketika kita merasa kehidupan duniawi puncak dari pusat perhatian kita, ya Allah saya pingin yang sekaya itu, pingin yang sebagus itu rumah saya, pingin yang mobilnya sebagus itu. Kalau memang betul niatnya ibadah, maka sekarang itu akan dijadikan waktu untuk ibadah. Orang kadang kan berangan-angan, nanti kan kalau aku kaya bisa ibadah. Ya kalau kamu kaya, kamu mengejar sesuatu yang belum ada pasti jaminan. Kita habiskan waktu untuk satu tujuannya, apa? Kekayaan. Kalau Allah takdirkan kaya, kalau tidak takdirkan kaya, nunggu kaya dulu baru ibadah. Misal ada yang begitu. Misal nih contoh, saya mau cari harta yang banyak. Ini saya tuh ingin merubah pola pikir ya. Bagaimana pola pikir kita, ikuti bagaimana cara Islam mengatur pola pikir. Kalau ada orang beralasan gini, aku pokoknya mau cari kaya dulu, sudah saya kaya baru saya bisa ibadah tenang dan bisa bantu orang. Pertanyaan, saat dia proses menuju kaya, akan banyak hal ibadah yang ditinggalkan. Yang pertama, khusyuk, sholat ditinggalkan. Apalagi ngaji banyak ditinggalkan. Zikir kepada Allah, tujuan ibadah kepada Allah di dunia apa? Mengenal Tuhan, mengkaji ma'rifatullah. Nanti dulu. Ngapa? Nanti karena nunggu kaya dulu baru bisa ibadah, baru bisa ngaji. Pertanyaan, apakah bisa sampai ke derajat kaya? Ya takdir Allah. Kalau tidak sampai ke takdir itu, belum sempat kaya, ternyata Allah cabut nyawanya, atau memang Allah tidak mentakdirkan kaya untuknya. Lalu kapan dia mau ibadah? Coba tanya dulu ke diri kita. Makanya ingin merubah cara berpikir yang seperti ini. Kapan kita nak ibadah kalau begitu? Meninggal, datang ajal, malaikat Israel datang, selesai. Menunggu sesuatu yang tidak pasti, ini yang pasti, surga neraka ini yang pasti kita lewatkan, kita sia-siakan.
Makanya kalau ibadah itu kapan? Sekarang. Apa enggak tahu yang muda, yang tua, yang muda itu dicabut sama malaikat Israel. Kita bayangin. Ini baru umur berapa, 40-an tahun meninggal. Di sekitar kita banyak yang begitu, Pak. Loh, kapan lagi kita menghadap Tuhan? Kapan lagi kita akan merasa malu untuk menghadap Tuhan? Dalam hadis qudsi dikatakan, orang kalau sudah sampai 40 tahun umurnya, Allah akan mengusap wajah hamba tersebut dan mengatakan, ana li hadzal wajhi an yastahi. Kapan lagi kamu nak malu? Allah mengusap wajah nih, kapan lagi nak malu nih, kapan? Apalagi yang sudah umur lebih dari 40, aduh, lebih lagi malu. Kenapa? Orang 40 tahun itu sudah matang secara spiritual harusnya. Makanya Nabi SAW bersabda, siapa yang sampai 40 tahun tapi tidak lebih banyak kebaikannya, lebih banyak buruknya, falyujahiz nafsahu fi nari jahannam. Siap-siap dirinya untuk dipersiapkan masuk neraka jahanam. Suruh siap-siap. Ya. Jadi lihat, ini adalah nasihat. Cerita Qarun Allah kutip dalam Al-Quran supaya kita mengambil ibrah. Apa yang ngomong coba laku sekaya itu tuh kan pengikut orang yang cinta dunia sebenarnya. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya, orang-orang yang menginginkan kesenangan dunia, dia akan mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, andaikan saya punya seperti yang dimiliki Qarun. Ini kan yang Allah katakan orang yang pingin kehidupan dunia. Wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Siapa orang yang paham, yang dikasih ilmu? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ada orang yang tidak ngaji, yang tidak belajar agama, yang tidak memiliki guru, kok merasa dirinya takut kepada Allah, itu bohong. Kenapa? Karena takut itu didasari dari pengetahuan. Saya mau tanya, orang yang takut ular kobra itu setelah tahu ular kobra ini berbahaya. Anak kecil yang tidak tahu kobra ini bahaya, bakal takut tidak sama ular? Tidak dipegangnya, tidak dicari. Kecuali sudah dikasih tahu sama orang tua, itu jangan, itu gigit. Nah, dikasih tahu baru lari. Sama kayak kita. Anak umur 6 bulan belum ngerti, dikasih tahu, dikasih kobra, dikejarnya, dikasih buat main. Kenapa? Karena tidak tahu, tidak paham. Orang yang tidak paham agama, yang tidak belajar agama, yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin bisa takut kepada Tuhan? Mustahil. Bisa dikatakan mustahil. Seandainya pun ada rasa takut, itu setelah Allah kasih tahu, setelah Allah ajarkan. Kan begitu. Dengan cara apapun Allah nanti akan ajarkan. Jadi proses seperti ini, duduk di majelis taklim, belajar ngaji, apalagi mendengar nasihat dari Nabi, inilah proses pengetahuan dalam proses untuk menghadirkan rasa takut kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan wa qala alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Bagaimana orang yang diberi ilmu mengatakan wailakum, celakalah kalian, ngomong ke tadi yang berkeinginan seperti apa yang diberikan Qarun. Wailakum, celakalah kalian, thawabullahi khairun, balasan Allah itu lebih baik. Ibadah untuk akhirat itu lebih baik. Liman amana, untuk orang yang beriman, wa amila salihah, dan beramal soleh. Maksudnya gini, kalian punya keinginan untuk kaya, tapi tidak punya keinginan untuk mengharapkan pahala dari Allah, celakalah kalian. Begitu. Nengok orang itu sukses, pengen yang sukses, tapi tidak pernah pengen sukses akhirat kita. Pengen kita ini ibadah kita, sujud kita ini sudah senilai, sudah sekhusyuk apa sholat kita, sudah apa usaha yang kita lakukan untuk mencapai cinta kepada Allah. Minimal memperbaiki syariat dulu lah, cara sholatnya, memahami rukun-rukun sholat. Minimal adakah usaha kita untuk ke situ? Kalau kita tidak ada, tapi justru kehidupan dunia lebih giat kita cari, maka celaka. Wailakum, celaka. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh akan ditanya saat hari kiamat nanti tentang kenikmatan. Ditanya, dihisab. Apapun kenikmatan nanti akan dihisab. Wa fit tafsir as-saghir, dalam kitab tafsir as-saghir lil Kawashi yang dikarang oleh Imam Al-Kawashi, an-na'im huwa as-sihhatu wal amn. Ada yang mengatakan nikmat yang dimaksud itu apa? Kesehatan dan keamanan. Allah berikan nyaman, kita tidak merasa terancam, dan kita diberikan kesehatan. Ini kenikmatan. Besok dari kita semuanya akan ditanya. Saya beberapa tahun yang lalu pernah di atas ini sama Mas Muhlis cerita-cerita. Saya ngomong begini, iya ya, orang kaya itu merasa kaya, itu kan karena hal lain itu Allah tutupi. Allah kasih sehat, Allah kasih, saya bilang apa, air gratis dari Tuhan. Allah kasih cukupkan cadangan air di muka bumi. Seandainya orang kaya itu dari nilai rupiah yang dia punya, misal punya duit 1 triliun, kita katakan kaya. Tapi kalau dia tidak punya sehat dan dia tidak punya air minum untuk dia supaya bisa minum, maka dia tidak akan menganggap duit triliunan di dalam rekeningnya itu bernilai. Coba kita pikir-pikir. Sehingga kalau kita mulai pikir gini, saat ketika Allah kasih sehat dalam diri kita, saat Allah berikan kepada kita ketenangan, tidak ada merasa terancam, yang merasa damai hati kita, tidak merasa khawatir, itu kaya sudah Pak. Ini mulai sekarang saya tanamkan pikiran itu Pak. Allah kasih sehat, bisa ngaji, bisa ibadah, itu dah kaya. Kaya sekaya-kayanya. Harus sujud syukur kita dengan nikmat itu. Saat sujud, ya Allah, Engkau berikan saya sehat, Engkau berikan saya ketenangan, Engkau berikan keamanan, ini bisa mengaji, bisa zikir, bisa sholat. Itu kaya. Bagi saya itulah puncak kaya sebenarnya. Karena saat ketika dikasih sakit, ya uang sebanyak apapun kita akan habiskan untuk demi kesehatan, betul lah. Makanya jangan gadaikan pikiran kita, jangan gadaikan waktu kita yang Allah berikan ini untuk hal selain dari ibadah kepada Allah. Pasang niat yang baik, kerja itu adalah tuntutan kehidupan. Allah senang sama orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Allah senang dengan orang yang itqan, orang yang tidak bermain-main dalam pekerjaan. Tapi yang Allah tidak suka adalah saat bekerja menjadikan pekerjaan adalah tujuan dari hidupnya. Ini yang tidak boleh. Jadi bukan berarti ngaji malam ini, berarti harus tinggalin dunia. Tidak ada ngomong begitu Pak. Yang kita tinggalkan adalah nafsu terhadap keinginan duniawi, dan semata-mata pengennya kita cuma duniawi. Itu yang tidak boleh, yang tercela. Makanya tadi dalam ayat tadi dikatakan, siapa yang celaka? Orang yang keinginannya adalah seperti keinginan Qarun. Qarun dikasih banyak harta, dia pengen kayak gitu. Sedangkan akhirat dia tidak pengen. Kan jahil namanya. Ini yang tercela, ini yang tidak boleh. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya saat itu di hari kiamat tentang kenikmatan. Ada ulama yang mengatakan kenikmatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesehatan dan keamanan. Ini Allah kasih sehat kita semua, badan kaya Pak. Saat ini lihat orang yang sekarang berada di alam kubur tidak diberikan kesehatan, tapi diberikan oleh Allah selesai masa kehidupan duniawi. Bisa tidak nambah ibadahnya? Bisa tidak datang pengajian? Tidak bisa. Ini kesempatan yang Allah berikan. Kata Imam Ghazali, seandainya kita merasa tidak ada kenikmatan yang patut kita syukuri, contoh, dari lahir susah, sudah yatim piatu, dihina orang, dicela orang miskin, sakit-sakitan, dari lahir ya, cacat fisik misalnya, sehingga orang ini merasa tidak ada kenikmatan yang patut disyukuri. Karena kita menganggap kalau syukur itu ya saat sehat, saat kaya, saat apa lagi, saat kenyang. Nah ini ada orang yang memang sedari lahir tercipta minus nikmat dari pandangan manusia.
Maka kata Imam Ghazali, seandainya kita merasa tidak ada kenikmatan yang kita syukuri, maka kata Imam Ghazali, bersyukurlah atas nikmat hidup yang Allah berikan. Kenapa? Karena dengan hidup itu Allah akan berikan kesempatan untuk bisa ibadah di dalam kehidupan. Karena kalau tidak ada kehidupan, tidak ada kesempatan. Seandainya Allah tidak ciptakan kita, tidak kasih kehidupan dalam diri kita, bisa tidak kita beriman? Bisa tidak kita mengingat Tuhan? Tidak bisa. Tidak punya kesempatan untuk bisa merasakan indahnya surga. Tidak bisa merasakan, punya kesempatan untuk memandang zat Allah nanti di akhirat, kan gitu. Tidak. Kalau tidak ada kesempatan hidup. Nah, jadi ada satu nikmat yang patut kita syukuri, nikmat hidup kita ini. Hidup ini nikmat. Nah, kita tidak usah muluk-muluk untuk bersyukur. Dikasih sehat, dikasih hidup, dikasih beriman, dah sujudlah atas nikmat itu. Syukurlah kepada Allah atas nikmat itu sudah. Dosa yang lain-lain, kita nunggu nikmat yang lain baru bersyukur. Dikasih lebih dulu baru bersyukur. Dikasih kaya dulu baru bersyukur. Ini loh sudah banyak nikmat yang kita lupakan. Jika Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini nikmat yang Allah kasih tapi banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa yang berkeinginan untuk disegerakan, ingin kehidupan dunia, ingin segera balasan di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u, kami segerakan. Tapi untuk orang yang kami kehendaki juga. Tidak semua orang yang ingin dunia lalu kami berikan dunia. Ada yang kami beri, ada yang tidak. Tapi kami segerakan. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Akan tetapi setelahnya kami jadikan neraka jahannam yaslaha, yang akan ia masuki. Mazmumam madhura, dalam kondisi tercela dan jauh dari rahmat Allah. Silakan mau dunia diberi, tapi ingat setelahnya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai manusia, hamaltuka 'alal khayli wal ibil." Saya tunggangkan tubuhmu di atas kendaraan. Kalau dulu onta dan kuda. Kalau sekarang kami berikan engkau motor, kami berikan kalian kendaraan roda 4. Wa zawwajtukan nisa, dan kami berikan kepadamu kesempatan untuk bisa menikah. Wa ja'altuka tarta' wa tar'as, dan aku jadikan dirimu, kata Allah, bisa merasa tenang, merasa senang, merasa tinggi. Fa aina syukra dzalik? Mana rasa syukur? Yang sekarang yang sudah nikah, kapan terakhir kali bersyukur atas nikmat menikah? Ayo, tanya ke diri kita. Kapan terakhir kali kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan diriku sebagai orang yang sudah menikah? Kapan terakhir kita bersyukur? Sadar tidak kali ini nikmat dari itu? Kenapa? Karena ibadahnya orang yang sudah menikah itu 40 kali lebih tinggi daripada ibadahnya orang yang belum nikah. Ayo, yang belum nikah semangat ya. Yang sudah nikah ya bersyukur atas nikmat pernikahan. Insya Allah kita doakan Mas Riyadi tidak lama lagi nikah. Mudah-mudahan sudah tunangan, mudah-mudahan Allah langgengkan dan Allah jadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada jemaah kita yang kemarin baru nikah, izin belum sempat Ustaz ngaji, lagi demam. Ya, insya Allah Ustaz minggu depan kami hadir di pengajian. Ya. Mudah-mudahan kita doakan sempat ngaji. Ya Allah, syukurnya kapan? Ustaz, nikah susah kok disyukuri. Syukur karena statusmu sebagai orang yang tidak seperti Tuhan. Bagaimana tuh? Tuhan tunggal, tidak butuh istri. Kamu menikah cuma mensifati sifat penghambaan. Ya Allah, saya loh hamba lemah, saya butuh istri, butuh anak, ini saya menikah. Ya Allah,
menunjukkan sisi kefakiran diriku. Karena engkau tunggal tidak butuh istri, setiap kali saya mensifati penghambaan yang menyalahi sifat ketuhanan, engkau lebih suka ya Allah. Tuhan tunggal, Al-Ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan manusia butuh anak, butuh diperanakkan, butuh istri. Semakin kita mensifati sifat itu, makin Allah senang. Sama kayak begini, orang doa sama tidak doa, senang mana Tuhan? Senang sama hamba yang berdoa. Kalau kita, standar kita, orang minta terus kepada kita, senang apa tidak senang? Kalau kita loh, sekali minta oke, 2 kali minta, 3 kali, 4 kali minta terus. Aku ini juga punya keterbatasan, kan gitu. Tapi Allah beda. Kita tidak minta, malah disuruh minta. Dan kalau minta, Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena dengan meminta kita menunjukkan sisi penghambaan, sisi perbedaan antara aku, kata Allah, sebagai Tuhan, dan engkau sebagai hamba yang lemah, yang hajat kepada Tuhan. Kau minta, kau tunjukkan sifat lemahmu. Kan gitu. Kamu kayak menikah. Semakin menikah, semakin mulia, menyempurnakan separuh agama. Kenapa? Karena dengan menikah engkau mensifati penghambaan yang sempurna. Kau tunjukkan sisi lemahmu dengan menunjukkan butuhmu kepada pasangan. Allah tidak butuh pasangan. Nilainya, syukurnya di situ. Sampai ada ulama mengatakan, besok saya mati, tahu sudah dapat bocoran Israel misal, dan sekarang belum nikah, masih sendiri, baik itu duda atau sendiri, memang belum menikah, maka saya hari ini akan menikah, usahakan menikah. Kenapa? Karena saya ingin menemui Tuhan dalam kondisi statusnya menikah. Ada kemuliaan, walaupun ada juga ulama yang tidak menikah, ada, termasuk Imam Nawawi yang kita baca kitabnya. Ya, sampai ada satu judul kitab, al-ulama'ul azzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang jomblo yang lebih memilih ilmu daripada nikah. Tidak sempat nikah karena sibuk dengan ilmu. Ada begitu. Ya, ada yang seperti itu. Wa an Aisyah, masuk ke hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubid. Sayyidatuna Aisyah berkata, keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum 2 hari berturut-turut sampai mati, sampai wafat. Maksudnya apa? Tidak pernah kenyang setiap hari. Ada saatnya kenyang, hari ini kenyang, besok lapar. Tidak pernah 2 hari berturut, hari ini kenyang makan, besok kenyang makan, itu tidak pernah. Hari ini kenyang, besok lapar. Kenapa lapar? Tidak ada yang dimakan. Nah, nanti riwayat kita baca bahwa riwayat dari Sayyidatuna Aisyah 3 bulan berturut-turut pernah mengalami fase apa? Tidak ada makanan. Yang ada cuma air dan kurma. 3 bulan. Sanggup tak kita cuma makan air sama kurma? Siapa yang mengalami fase ini? Kanjeng Nabi. Yang kalau dikatakan bahwa malaikat mengatakan, kalau mau kau berjalan kemanapun, aku siapkan bukit emas untuk mendampingi dirimu. Bukit emasnya disiapkan, dibawa kemana yang akhirnya apapun yang dibutuhkan, ambil dari emas itu untuk beli apapun yang dia mau. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan apa? Untuk mengajari kita tentang dunia ini gak semestinya untuk jadi tujuan. Itu didikan baginda untuk kita. Karena kalau memang seandainya dijadikan tujuan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan hidup semewah-mewah. Tapi tidak begitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita paham bahwa jangan jadikan dunia tujuan. Itu. Kalau nak hidup zuhud di akhir zaman, apalagi kalau santri jamaah zuhud, itu susah ngamalinnya. Ya.
Zaman dulu mungkin masih ada proses cara pendidikan begitu. Santri suruh zuhud, suruh puasa. Zaman sekarang santri suruh puasa Daud, besoknya seminggu balik. Ngapa balik? Iya, santrinya minta balik, orang tuanya juga nyuruh balik. Anakku disiksa. Seminggu lah ceking, tidak makan, suruh puasa Daud, kan gitu. Jadi makanya kalau ngomong tentang zuhud, kata Kiai Mustafa Bishri, kata beliau, sekarang nih kejauhan ngomong zuhud, terlalu jauh. Bisa istiqomah ngaji, bisa sholat 5 waktu, bisa puasa Ramadan dengan tidak meninggalkan hak kewajiban, sudah itulah telah jadi wali lah di akhir zaman. Apalagi bisa sholat awal waktu di akhir zaman, itu sudah jadi wali. Makanya kata Ibnu Arabi mengatakan bahwa di akhir zaman akan Allah berikan kemudahan, ilmu wal wilayah, ilmu dan kewalian itu mudah di akhir zaman. Kenapa? Karena kalau syarat jadi wali zaman dulu, orang harus banting, harus ke dalam gua setahun 2 tahun, tidak makan apa-apa, cuma makan daun, riyadhah, tirakat. Itu zaman dulu. Kalau sekarang syarat yang jadi wali, tidak ada yang jadi wali zaman sekarang, karena tidak ada yang proses kayak gitu, Pak. Kan gitu. Sedangkan sunnatullahnya setiap zaman harus ada wali. Jadi jangan dianggap sekarang wali sekarang dikit, enggak Pak, sama kayak dulu walinya. Berapa jumlahnya? 124.000. Sesuai pendapat yang mengatakan jumlah nabi itu 124.000, maka jumlah wali juga sama. Kenapa? Karena setiap kali nabi meninggal, nabi mewarisi ruhani kepada para aulia. Ruhnya diwarisi. Makanya kemarin Maulana Syekh datang ke Jawa, lalu ketemu Mbah Maimun, lalu Maulana Syekh mengatakan, saya melihat cahaya kenabian dalam wajah. Maksudnya apa? Nur kenabian itu mengalir dalam diri Mbah Maimun. Maksudnya apa? Beliau adalah seorang wali. Itu loh maksudnya. Jadi wali sekarang sama jumlahnya kayak dulu 124.000. Tapi kalau kita nengok sekarang ya, yang tingkat riyadhahnya tidak kayak zaman dulu, tapi ya wali ya tetap diangkat jadi wali. Makanya kata Ibnu Arabi, di akhir zaman mudah wali, mudah ilmu. Mudah ilmu sekarang contohnya betul. Yang tidak ngaji bisa ngaji, live streaming. Ya, sekali duduk malam ini bisa ngaji dengan ulama dari Yaman, ulama dari Mesir, ulama dari Maroko, ngaji sedudukan semalam. Zaman dulu mau ketemu satu hadis harus jalan dulu 1 bulan ketemu guru zaman dulu. Mudah ilmu dan mudah kewalian akhir zaman. Kenapa? Karena kondisi akhir zaman ini memang begitu. Sehingga memang kalau cerita tentang zuhud, ya kita bisa beruntung dengar kisah. Ada orang-orang yang pernah mengalami fase hidup sesulit itu. Zaman sekarang jarang kita ketemu orang yang berada di zaman sesulit itu. Masya bi'alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubid. Tidak pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenyang dari makan roti. Makan roti. Kalau bahasa kita tidak pernah kenyang makan nasi 2 hari berturut-turut sampai meninggal. Sepanjang hidup. Bukan seminggu, bukan sebulan, sepanjang hidup. Wa fi riwayatin ma syabi'alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil burri 3 layalin tiba'an hatta qubid. Wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul, sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Sayyidatuna Aisyah istrinya yang paling tahu kisah tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya bana ukhti, ketika Sayyidatuna Aisyah bercerita dengan ponaan-ponaan saat ketika baginda sudah wafat, Sayyidatuna Aisyah termasuk istri yang panjang umurnya. Makanya ada satu hikmah kenapa Rasul itu nikah sama Siti Aisyah. Yang pertama, dia orang fasih, ya, lisannya sangat fasih berbaca bahasa Arab. Yang kedua, Allah berikan kecerdasan kepada Aisyah. Dan yang ketiga, Allah berikan mudah nikah dengan Nabi. Kenapa? Karena setelahnya akan Allah berikan panjang umur untuk mengajarkan umat tentang kehidupan Nabi di dalam rumah. Kalau seandainya yang diikuti cuma sahabat-sahabat, tidak tahu kisah cerita Nabi di rumah itu kayak mana.
Cerita Nabi tahajud kayak mana enggak tahu kan, sahabat Nabi tidur di rumah masing-masing. Nah, dengan istrinya, khusus Sayyidatuna Aisyah, muda, pintar, cerdas, fasih, panjang umur setelahnya, dia banyak mengajarkan kepada umat tentang kondisi baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Termasuklah riwayat tadi, kami di rumah itu tidak pernah kenyang, makan roti 2 hari berturut-turut. Hari ini kenyang, oke, besok pasti lapar sampai meninggal. Itu kan kisah orang yang di rumah. Sahabatnya tidak ngerti kan gitu. Ya bani ukhti, wahai ponaan-ponaanku, kata Sayyidatuna Aisyah, in kunna la nanzur ila hilal tumal hilal tumal hilal. Jika kami memandang kepada hilal. Hilal pertama, hilal kedua, dan ujung hilal pangkal. 2 bulan. Salah satu ahillatin fi syahraini, 3 hilal dalam 2 bulan. Ya, maksudnya belum sampai 3 bulan, 2 bulan lebih. Ini hilal, nengok hilal bulan ini. Di bulan Dzulqa'dah. Ini Muharram. Sudah bulan Muharram, Safar. Muharram, pangkal Muharram, di akhir bulan Muharram, di bulan Safar ketemu hilal. Nah, menjelang di bulan Safar, menjelang bulan Rabiul Awal, kan ketemu hilal lagi. Tapi tidak sampai 3 bulan. 2 bulan lebih itu ketemu 3 hilal. Sama kayak kita bilang, saya ketemu 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Tapi kan nggak mesti ketemunya sampai puncak Maret, sampai akhir Maret. Ketemu pangkal Maret pun kita sudah bilang ketemu 3 bulan kan gitu. Wa ma auqada fi abiyati Rasulillah naran qat. Selama 3 hilal tersebut, rumah Rasul tidak pernah hidup api. Apa maksudnya tidak pernah masak? Sanggup begitu. Jadi memang istri Nabi itu punya kemuliaan. Apa kemuliaannya? Ummahatul mukminin, ibunya orang beriman. Sampai sekarang kisahnya mereka diabadikan. Sampai sekarang mereka dimuliakan. Kenapa? Karena istrinya Nabi. Susah tidak jadi istri Nabi? Susah. Yang pertama, sanggup dipoligami. Yang pertama. Yang kedua, hidupnya begitu Pak. 2 bulan, 3 bulan tidak pernah api hidup di rumahnya. Sanggup begitu? Tanya ibu-ibu di dalam. Oke, istri Nabi punya kemuliaan, tapi sanggup tidak dengan hidup begitu kan? Jika kita mengatakan, aduh, kayaknya tidak sanggup, takut malah jadi istri durhaka, adalah enak jadi istri suamiku yang sekarang belah. Semua orang mengatakan, jadi pilihan. Sudah jadi pilihan. Qultu ya khalata fama kana ya'ishukum. Lalu ponaan-ponaan dari Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai bibi, kalau begitu lalu bagaimana cara hidup? Kalau tidak masak di rumah, tidak ada api di rumah, bagaimana cara hidupnya, cara makannya, cara itu? Qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, al-aswadani, 2 hitam. Apa yang maksud dengan 2 hitam ini? At-tamru wal ma, kurma dan air. Hidupnya dengan kurma dan air. Aduh, kalau kita angkat tangan, Maulana Syekh itu pernah, beliau radhiyallahu anhu coba seperti cara hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu cuman kata beliau sanggup 7 hari atau 10 hari. Jadi makannya cuma kurma sama air. Kurma sama air itu cuma antara 7 sampai 10 hari. Itu sudah mulai, kata beliau, sudah mulai apa? Istilahnya sudah mulai, ya kata bahasa kita geliang lah gitu ya, apa ya? Mulai pusing, mulai kayak mana? Coba praktek. Makannya cuma kurma sama air. 3 hari bisa sanggup enggak gitu? Nah, ini 3 bulan. 2 bulan lebih. Siapa yang hidupnya begini? Sayyidul awwalin wal akhirin. Penghulu dari yang awal dan yang akhir. Yang di tangannya ada kunci surga. Yang tanpanya orang tidak akan bisa masuk surga duluan. Ini yang hidupnya begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah jiran. Rasul memiliki tetangga minal ansar, dari kaum Ansar, wa kanat lahum manayih. Yang kaum Ansar ini punya manayih. Manayih ini apa?
onta atau kambing yang ada susunya. Fakanu yursiluna ila Rasulillah SAW min albaniha fayasqina. Lalu mereka orang-orang Ansor itu mengutus kepada Nabi, mengutus onta dan mengutus kambing, lalu diambil susunya. Jadi makannya itu sesekali, kadang dikirim onta, dikirim kambing yang ada isi susunya, lalu baginda memerahnya dan meminumnya untuk keluarganya. Cuman itu. Jadi air kurma sesekali ada tetangga ngasih onta atau kambing yang baginda siap memerah susunya dan itu diberikan kepada keluarganya. Cuman itu selama 2 bulan lebih. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan kisah yang kita baca di malam hari ini bisa menjadi motivasi dalam hidup kita untuk tetap bisa bersyukur kepada Allah dan untuk bisa mengetahui bahwa tujuan di dunia kita ini bukan tujuan, tapi sebagai wasilah kepada satu tujuan. Apa wasilah kita? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan mutlak kita? Adalah ridha Allah. Apa tujuan mutlak kita? Adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan hidup kita? Adalah bagaimana nanti di akhirat kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Kalau cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama baginda dan akan sering memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentukan tujuan hidup kita, tentukan pilihan hidup kita, tentukan arah tentang hati kita melabuh kemana. Maka itu akan menjadi penentu dari sikap dalam hidup kita. Jadi orang itu akan ditentukan dari arah hatinya. Arah hatinya ke dunia, pasti sikapnya akan berkutat tentang tujuan dunia ini. Tapi kalau arah hatinya kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dilembutkan hatinya dan dijadikan Allah sebagai tujuan dalam hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya Allah. Allahumma ij'al ad-dunya fi aydina wa la taj'al ad-dunya fi qulubina wa la akbar hammina wa la mablagha 'ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.